Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di semester 2 ini. Di bab pertama untuk semester 2 yang akan kita pelajari yaitu mengenai puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini ada 3 hal. Yang pertama pantun, yang kedua syair, yang ketiga gurindam. Yang pertama, pantun. Kita lihat di sini ada contoh pantun. Nanti dari contoh pantun ini akan Ibu jelaskan berkaitan dengan ciri-cirinya. Ibu bacakan dulu contoh pantunnya. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Berdasarkan contoh ini, kita analisis ciri-ciri dari pantunnya. Yang pertama, ciri pantun itu tiap bait terdiri atas 4 baris atau lari. Nah, pantun yang tadi Ibu bacakan itu semuanya 1 bait. Kalau dilihat jumlah barisnya ada 4. Tadi baris pertama, ambillah kapas menjadi benang. Baris kedua, ambillah benang menjadi kain. Baris ketiga, kalau kamu ingin dikenang. Baris keempat, berbuat baiklah dengan orang lain. Ada istilah dalam pantun, ada istilah baris. Kalau khusus untuk di pantun, istilah baris itu disebut juga dengan lari. Sekarang kita beralih kepada ciri yang kedua. Tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Perhatikan, Ibu ambil contoh 1 pada baris pertama. Ambillah kapas menjadi benang. Kita cari suku katanya. Suku kata itu bagian terkecil dari kata. Jadi ada pemilahan-pemilahan suku kata. Yang pertama, ambillah. Nah, ambillah bisa berubah menjadi suku katanya ambillah. Ada 3 suku kata. Kemudian kapas, ada 2 suku kata yaitu kapas. Lalu menjadi. Suku katanya ada menjadi. Kemudian benang, benang. Kalau dijumlahkan, jumlah suku katanya ada 10 suku kata. Nah, tadi kan dikatakan kalau ciri baris pada pantun itu 8 sampai 12 suku kata. Ini pada contoh di baris pertama jumlah suku katanya ada 10, maka sudah termasuk ke dalam ciri-ciri pantun. Kemudian ciri yang ketiga, rima akhir setiap baris AB. Rima di sini bisa berarti juga sajak. Jadi kalau mau mencari rima dari pantun, perhatikan suku kata terakhir dari masing-masing baris. Kita lihat di baris pertama suku kata terakhir kita ambil benang. Kemudian suku kata terakhirnya adalah nang, benang. Nah, kita ambil yang suku kata terakhirnya yaitu nang. Nah, baris kedua ada kain, suku kata terakhirnya adalah in. Kemudian di baris ketiga ya ada dikenang. Nah, suku kata terakhirnya adalah nang. Baris keempat lain, suku kata terakhirnya adalah in. Jika diperhatikan, suku kata pada baris ke-1 sama dengan suku kata baris ke-3, maka diberi rumus A. Kemudian di baris kedua, suku kata terakhirnya sama dengan baris keempat, maka diberi rumus B. Jadi artinya untuk rumus rima atau rumus sajak pada pantun A, B, A, B. Artinya baris pertama rumus rimanya A, baris kedua rumus rimanya B, baris ketiga rumus rimanya A, lalu baris keempat rumus rimanya adalah B. Syarat yang berikutnya yaitu baris pertama dan kedua dalam pantun itu merupakan sampiran. Sampiran nama lainnya adalah cangkang atau bagian pembukaan. Kemudian untuk baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Jadi kalau apabila ada soal yang mengatakan apa isi dari pantun tersebut misalnya, nah maka kamu bisa memperhatikan baris ketiga dan keempatnya, karena di baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun. Berikutnya ada syair. Perhatikan di sini ada contoh syair. Ibu bacakan ya contoh syairnya.
Inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan daerah berpindah, di sanalah iktikat diperbetul sudah. Nah, kita lihat ciri-cirinya berdasarkan contoh pantunnya. Syair yang tadi Ibu sampaikan itu terdiri dari satu bait. Satu bait syairnya ini terdiri dari 4 baris. Sama seperti tadi pantun ya. Kalian perhatikan per barisnya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Satu bait syair terdiri dari 4 baris. Lalu ciri berikutnya, satu baris dari syair terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Kita ambil contoh di baris pertama. Ini pun sama seperti pantun. Kita cari suku katanya. Inilah gerangan suatu mada. Nah, jumlah suku katanya ada 11. Sedangkan dalam ciri dari syair ada 8 sampai 14. Ini 11 berarti bisa termasuk ke dalam ciri dari syair. Kemudian rumus sajaknya atau rumus rimanya adalah A. Nah, perhatikan dari masing-masing baris. Lihat suku kata terakhir dari masing-masing baris. Semuanya akhirannya sama. Di baris pertama dah, baris kedua dah, baris ketiga pun dah, dan baris keempat pun dah. Maka diberi rumus sajak A. Gitu ya. Kemudian untuk syair, semua barisnya ini termasuk ke dalam isi dari syair. Yang terakhir, bahasa yang digunakan pada syair biasanya berupa kiasan atau perumpamaan. Jadi kalau menemukan kata-kata dalam syair itu kita perlu mencari artinya. Misalnya kita bisa menemukan dalam kamus. Sebagai contoh, di dalam contoh syair yang tadi Ibu sudah bacakan, ada kata madah. Nah, mungkin kalian bertanya, madah itu artinya apa ya? Arti dari madah adalah suatu karya. Kemudian ada kata iktikat. Apa ya itu artinya? Ditemukanlah kalau arti dari kata iktikat itu artinya adalah kepercayaan. Berikutnya tentang gurindam. Kita lihat contohnya. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Nah, berbeda dengan pantun dan syair, untuk gurindam satu baitnya itu terdiri dari 2 baris. Lihat ya, bait ke-1 di dalam contoh ya, ada 3 bait. Bait ke-1, kedua, dan ketiga. Ada spasi kan, ada jeda antara bait ke-1, bait kedua, dan bait ketiga. Nah, satu baitnya itu cuma 2 baris. Dan satu barisnya itu memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Kalau untuk pantun dan syair hubungannya dengan suku kata. Kalau untuk gurindam hubungannya dengan kata. Jadi yang diperhatikan untuk gurindam adalah jumlah katanya, yaitu sekitar 10 sampai 14. Lalu untuk setiap baris memiliki rima yang sama atau sajak yang sama. Perhatikan di baris ke-1 dan baris kedua di bait pertama. Di suku kata terakhirnya perangai. Lalu baris keduanya ramai. Suku kata terakhirnya sama ya. Ai, mai. Nah, itu hampir sama bunyinya. Maka diberi rumus A. Lalu untuk bait kedua, suku kata terakhirnya adalah bat. Kemudian suku kata terakhir untuk baris keduanya adalah bat juga. Untuk bait kedua diberi rumusnya B. Nah, untuk bait ketiga ru dan ru itu sama, diberi rumus C. Nanti kalau misalnya ada bait keempat, maka rumus rima atau rumus sajaknya adalah D. Begitu seterusnya ya. Nah, di bagian gurindam dari bait ke-1 dan seterusnya itu satu kesatuan, jadi saling sambung menyambung. Jadi masih ada hubungannya, maka dikatakan satu kesatuan yang utuh. Untuk baris pertama dalam gurindam biasanya berisi soal,
masalah atau perjanjian. Lalu di baris keduanya itu biasanya berisi jawaban dari sebagai akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi dari gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai pantun, syair, dan gurindam. Untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami boleh bertanya di classroom. Sampai berjumpa untuk pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat belajar di rumah. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap selalu berdoa supaya corona cepat berlalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.